Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa hidupnya begitu-begitu saja, maka praktekkanlah riyadhah ini selama 40 hari. Jika Anda istiqomah mengamalkannya selama 40 hari saja, maka Anda akan merasakan bagaimana hidup ini enak, bagaimana hidup ini sangat mudah untuk dijalani. Cobalah praktekkan selama 40 hari saja. Tidak dipungkiri sebagai manusia, tentu kita pasti memiliki beberapa keinginan. Tetapi sering sekali merasa keinginan kita itu urung dikabulkan. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan bahwa keinginan kita itu adalah hal yang baik bagi diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kemudian pastikanlah hati kita selalu bersih, tidak iri dengan orang lain, tidak membenci orang lain, dan maafkanlah orang yang pernah menyakiti hati kita. Lakukanlah setiap mau tidur, yaitu terapi memaafkan orang lain dan mendoakannya. Ucapkanlah di dalam hati dengan ikhlas, "Ya Allah, siapapun yang pernah menyakiti aku, menipu aku telah memaafkannya. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada orang-orang yang telah pernah menyakiti aku." Percayalah bahwa doa yang baik kepada orang lain akan kembali kepada kita. Begitu juga sebaliknya, doa yang buruk kepada orang lain akan kembali juga kepada kita. Kemudian pada pagi hari setelah bangun tidur, lakukan juga terapi syukur. Ucapkanlah dengan ikhlas di dalam hati, "Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kesehatan kepadaku dan juga kepada keluargaku. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih berikan kesempatan untuk aku dan keluargaku untuk menikmati hidup pada hari ini." Kemudian sebelum memulai aktivitas ataupun sebelum berangkat kerja, lakukanlah terapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah di dalam hati dengan ikhlas, "Ya Allah, semua urusanku aku serahkan kepadamu. Apapun hasilnya, itu adalah karena kehendak-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha melihat keadaan hamba." Itulah cara pertama yang harus kita lakukan untuk memulai riyadhah ini. Praktekkan terapi tersebut untuk melatih jiwa ataupun hati kita untuk selalu ikhlas, berserah diri, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, baru lakukan riyadhah ini selama 40 hari. Jika kita memiliki keinginan apapun, yang penting itu adalah hal yang baik, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan tercapai. Jika hidupmu selama ini begitu-begitu saja, meskipun sudah kerja tapi hidupnya tak berubah, alangkah baiknya ikuti terapi tersebut dan lakukan riyadhah ini selama 40 hari. Sebelum lanjut, perlu saya jelaskan apa itu riyadhah. Riyadhah itu adalah latihan rohani ataupun kejiwaan yang bertujuan untuk melatih diri untuk meninggalkan sifat-sifat tercela dan menggantinya dengan sifat-sifat terpuji. Riyadhah juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menyucikan jiwa. Nah, bagaimana cara riyadhahnya? Yaitu yang pertama, setiap selesai sholat qobliyah subuh, bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, yaitu sebanyak 100 kali. Bacaan zikir ini disebut juga dengan tasbih malaikat. Tasbih malaikat ini terkenal sangat ampuh untuk hajat yang berkaitan dengan rezeki, yaitu agar rezeki kita berlimpah ruah dan datang dari segala arah. Kisah tasbih malaikat ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat Sahih Bukhari, bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah. Laki-laki tersebut berkata, "Dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangat sedikit." Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut, "Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk
yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki. Kemudian Rasulullah pun mengajarkan doa tasbih malaikat tersebut. Dan laki-laki tersebut pun mengamalkannya, yang tadinya hidupnya sangat susah, setelah ia mengamalkannya, kehidupannya berubah 100 derajat dan menjadi kaya. Selanjutnya, riadoh yang kedua yaitu mendirikan sholat duha minimal 4 rakaat. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam sebuah hadis, yang artinya, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya akan aku cukupkan untukmu, yaitu rezeki di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Di dalam hadis tersebut jelas bahwasanya Allah akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan sholat duha minimal 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir sepanjang hari itu ketika paginya orang tersebut melakukan sholat duha. Selanjutnya riadoh yang ketiga yaitu setelah sholat zuhur, bacalah zikir Nabi Ibrahim, yaitu bacaannya La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Zikir ini ada tertulis di pintu Ka'bah. Bagi siapa yang telah melakukan umroh ataupun haji, pasti pernah melihat tulisan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa setiap hari membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penenteram dari rasa takut di dalam kubur. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ad-Dailami. Kemudian riadoh yang keempat yaitu setelah sholat asar bacalah doa Nabi Musa, yaitu Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri. Bacanya sampai situ saja, tidak usah sampai wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Cukup sampai Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri. Bacalah sebanyak 100 kali, yaitu setelah sholat asar. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah praktekkan riadoh ini selama 40 hari saja, maka semua pintu-pintu rezeki akan terbuka. Mulailah dengan terapi yang pertama, terapi memaafkan orang lain dikala hendak tidur dan mendoakannya. Kemudian pada pagi hari lakukanlah terapi syukur, dan selanjutnya sebelum memulai aktivitas ataupun sebelum berangkat kerja, lakukanlah terapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu riadoh, yaitu selama 40 hari, lakukanlah yaitu setelah sholat qobliyah subuh, yaitu baca tasbihnya malaikat, kemudian sholat duha minimal 4 rakaat, kemudian zikir Nabi Ibrahim setelah sholat zuhur, dan kemudian doa Nabi Musa setelah sholat asar. Jika Anda konsisten mengamalkan itu selama 40 hari, maka dengan izin Allah semua pintu-pintu rezeki akan terbuka. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.